dosen terapi. Baik, perkenalkan nama saya Kristiana Maya, kelas C 11 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Kenakalan Siswa Kelas 5 di SDN 06 Ngawi, Kecamatan Bawangir, Kabupaten Kapuas Hulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting. Melalui pendidikan, manusia mendapatkan pengalaman memiliki kemampuan intelektual, kecerdasan berpikir. Tujuan pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa sajakah faktor kenakalan siswa kelas 5 di SDN 06 Ngawi, Kecamatan Bawangir, Kabupaten Kapuas Hulu? Yang kedua, apa sajakah bentuk-bentuk yang menyebabkan kenakalan siswa kelas 5 di SDN 06 Ngawi, Kecamatan Bawangir, Kabupaten Kapuas Hulu? Dan yang ketiga, bagaimanakah upaya dalam penanganan kenakalan siswa kelas 5 di SDN 06 Ngawi, Kecamatan Bawangir, Kabupaten Kapuas Hulu? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, mendeskripsikan faktor yang menyebabkan kenakalan siswa pada kelas 5 di SDN 06 Ngawi, Kecamatan Bawangir, Kabupaten Kapuas Hulu.
wawancara atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dan yang kedua, prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam satu penelitian. Menurut Moleong, tahun 2016, halaman 172 sampai 148, menyatakan bahwa langkah-langkah prosedur penelitian meliputi: yang pertama, tahap pra-lapangan, dan yang kedua, tahap pekerjaan lapangan, dan yang ketiga, tahap analisis data. Dan yang ketiga, data dan sumber data penelitian. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Data yang digunakan oleh peneliti yaitu siswa kelas 5 di SDN 06 Lawi, Kecamatan Balonggir, Kabupaten Kapuasulu. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang kedua, sumber data penelitian. Arik Kunto 2010, tahun 2010 halaman 172 menyatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang terdiri dari kata-kata maupun keterangan yang menggambarkan suatu keadaan, pendapat dan pandangan yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis oleh informasi. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu pengambilan data secara langsung dari responden atau pihak-pihak yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang akan diteliti. Yang kedua, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah siswa yang berperilaku nakal data siswa kelas 5 dan data guru di SDN 06 Lawi. Dan yang keempat, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek. Subjek penelitian yang dijadikan aspek pengamatan. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas 5 di SDN 06 Lawi dengan jumlah siswa 11 siswa yang terdiri dari 4 laki-laki dan 7 perempuan. Dan yang kedua, objek. Menurut Sugiono, tahun 2013 halaman 20 menyatakan bahwa objek dalam penelitian adalah sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan yang kelima, teknik dan alat pengumpulan data. Nah, teknik dan alat pengumpulan data terdiri dari dua. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 224, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu teknik observasi. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan yang dilakukan saat melakukan proses pembelajaran. Observasi non-partisipan dipilih karena peneliti ingin menjaga agar kondisi alamiah mungkin sehingga peneliti tidak memberikan perlakuan apapun. Yang kedua, teknik wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, seni, struktur,
kualitas eksternal, dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Yang pertama, uji kredibilitas. Data atau kepercayaan terhadap data hasil kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam peneliti, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan non-berser. Dan yang kedua, validitas eksternal. Seperti yang telah dikemukakan bahwa transferability ini merupakan validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di masa sampel tersebut diambil. Dan yang ketiga, defendability atau reliabilitas. Suatu penelitian reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasikan proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan melakukan proses penelitian ke lapangan. Dan yang keempat, confirmability atau objektivitas. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji defendability sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman menurut Sugiono. Tahun 2015 halaman 247 menyatakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data adalah data collection, data reduction, dan data display. Lanjut. Baik,